Presiden aja siap untuk dikoreksi. Welcome. Sekarang ini petugas pelayan negara. Masa begini? Manajer komunikasi ini dicopot. Kenapa? Ada dua alasan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini saya sedang bersama salah satu tokoh di Provinsi Lampung yang juga aktivis pengacara di Jakarta. Ya, inilah dia Bang Benny Puspanegara. Kabar? Bang Benny, sehat Bang? Kemarin mati lampu, kena juga apa pakai genset Bang? Ya, kebenaran rumah orang tua ya, nggak ada genset sih karena ini. Ya kena juga. Jadi gelap-gelapan juga. Gelap-gelapan. Iya. Mandi telat. Iya. Sinyal nggak ada. Kemarin pas mati lampu, ya Bang Benny ini ya respon cepat juga ya, nyampein keluhan masyarakat ya. Artinya banyak yang dirugikan gitu kan. Dan cukup lama kemarin Bang ya, 24 jam lebih tuh. 30 sekian jam. Dan itu hidup nyalanya juga kan nggak rata. Jadi ada kayak di daerah pinggiran Bandar Lampung tuh ada yang jam 12 malam, jam 1 malam baru itu. Nggak rata. Nah cuman kemarin kan dengar-dengar nih ada beberapa ya, salah satu atau beberapa wartawan yang katanya ikut memuat statement dari Bang Benny tentang kritik lah ya, kritik padamnya lampu khususnya di wilayah Provinsi Lampung, yang mereka semula ada di grup PLN, kemudian karena nge-share berita abang itu, mereka di-kick, ditendang dari grup WhatsApp PLN ya Bang ya. Nah itu keras bener kayaknya di komentar abang ini. Sebenarnya sih tergantung yang ini ya. Jadi gini, kita ini kan rakyat, masyarakat, dan saya juga bicara itu karena saya langsung merasakan gitu. Kita menyampaikan itu karena memang faktanya terjadi, gitu. Fakta terjadi dan mengalami juga gitu loh. Satu itu. Yang kedua, mungkin pernah ngedengar rapat kerja antara menteri sama dewan, ya kan, wakil kita itu. Ya menteri itu kan kadang-kadang di sikat habis juga gitu loh kalau ada kebijakan-kebijakan yang kira-kira nggak merugikan ataupun banyak yang jadi korban ataupun apa gitu loh. Nah, wakil kita aja berani seperti itu, bisa seperti itu. Nah, apalagi kita gitu loh. Jadi mindset itu, paradigma itu ya harus dirubah juga, bahwa kita mewakili sama mereka, mereka berkata. Sekarang kita langsung tanpa perwakilan bicara itu gitu loh. Ya kenapa? Nah, yang saya sayangkan adalah kenapa itu wartawan sampai dikeluarin. Wartawan itu kan menyampaikan suara kita. Gitu loh. Suara kita. Justru fungsinya pejabat komunikasi ataupun manajer komunikasi itu memberikan informasi, ya kan, menerima informasi. Ingat, komunikasi itu bukan hanya satu arah. Komunikasi itu dua arah. Jadi nggak bisa seperti itu, gitu loh. Mungkin ada beban kerjaan atau apa gitu, akhirnya ini, tapi nggak bisa, itu nggak bisa diterima alasan apapun gitu loh. Kenapa? Fakta memang terjadi, gitu loh. Kita menyampaikan gitu loh. Dan ini LKI juga kok nggak ada suaranya gitu. Satu. Yang kedua, baru aja kita omong-omong ya, baru hanya menyampaikan keluhan. Gimana kalau kita datang untuk berdialog? Mungkin diusir kali gitu. Arogan sekali gitu loh. Menurut saya ini pejabat apa gitu loh. Ya mohon maaf, presiden aja welcome untuk dikritik. Asalkan itu ada. Gitu. Asalkan itu memang ini fakta loh gitu. Jadi kenapa gitu loh? Makanya ya saya sih minta biar manajer komunikasi ini dicopot. Kenapa? Ada dua alasan. Pertama, mungkin ada beban psikologis kerjaan. Jadi harus ya rehat dulu lah, diparkir, rehat dulu, asesmen dulu gitu loh. Masih layak nggak ditempatkan di ini gitu loh. Ini baru sebagian kecil. Gimana kalau orang demo? Gitu. Gimana kalau ini gitu? Jadi janganlah gitu loh,
belum apa-apa sudah baperan gitu loh. Jangan jadi pejabat, apalagi itu yang bentuknya pelayanan masyarakat gitu loh. Nggak bisa begitu. Pejabat itu selesai dia dilantik, segala sesuatunya siap untuk dikritik. Siap untuk dikritik, gitu dong. Ya harusnya memang kemarin kalau memang ada berita ya kritik dari masyarakat ya, harusnya ya manajer komunikasinya gitu ya Bang ya. Ya kalau mau counter dengan rilis lah minimal gitu ya Bang ya, rilis mereka. Kalau itu di media atau konferensi pers gitu kan ya. Betul gitu. Jadi pasca kejadian gitu. Aneh juga gitu. Saya baca memang ada info saya baca setelah membaca komentar saya itu ya dua media itu langsung, yang saya tahu dua ya, langsung dikeluarin dari grup itu. Sementara kan humas itu komunikasi itu kan humas. Nah, kepanjang tanganan daripada informasi dari PLN itu kan media yang bisa diterima masyarakat. Apa itu media online, media cetak, apalah gitu. Nah, jadi begitu juga keluhan masyarakat itu kan langsung tersampaikan. Sekarang semua kementerian lembaga negara itu ada kontak langsung untuk menyampaikan sesuatu. Gitu. Kita ke Istana Negara aja ada, kita ke menteri ini ada, kita ini ada gitu. Nah, dan ini Sumatera bagian selatan loh ini. Ya masyarakat tuh nggak mau tahu yang trouble-nya di mana, karena yang penting masyarakat korban, jelaskan ke masyarakat gitu loh. Itulah gunanya. Makanya saya bilang, ini kenapa nih si bapak manajer ini? Makanya saya minta dia diganti lah gitu. Karena nggak sehat ini. Kita sayang PLN. Adanya orang-orang seperti ini nih bikin gap makin jauh gitu loh. Sementara ya ya pekerjaan mereka sebenarnya ya untuk sudah melayani pasti masyarakat. tupoksinya di situ gitu. Bahkan saya juga bingung. Gitu. Namanya fungsi pelayanan ya menerima kritik ya. Oh iya dong. Wajar gitu kan, benar harus menerima harusnya ya. Siapa aja ya kalau yang mengenai kebijakan, apalagi kan memang masyarakat dirugikan benar. Oh sangat. Ya masalah besar kecilnya kan relatif ya. Karena gini, mungkin untuk orang-orang yang punya usaha kecil-kecilan, UMKM, orang yang bikin kue, tukang cukur yang barber shop segala macam itu gitu loh. Ada langganan saya potong rambut aja 2 hari tutup gitu, 3 hari tutup. Iya. Gojek Bang juga. Iya, Gojek sinyal. Anak sekolah lagi itu mau belajar atau apa, harus ada penjelasan dong. Ibu-ibu juga pusing Bang. Kulkas-kulkasnya banyak yang busuk. Banyak yang basi. Makanya ini kok jadinya bukannya mengobati rasa luka, malah kayak gini gitu loh. Kayak ini harus ada tindakan kalau menurut saya. Harus ada tindakan. Jadi harapan Abang ke depannya nih Bang, terlepas diganti atau enggaknya ya Bang ya, harapan Abang seperti apa pelayan PLN ke depannya? Bukan cuma PLN sebenarnya, semua instansi publik lainnya tentunya. Iya, pokoknya yang menyangkut, yang ini kan termasuk objek vital ya. Jadi mereka juga ada penanganan khusus di masing-masing Polda itu kan ada COVID. Jadi artinya memang sudah diproteksi sama negara gitu ya. Artinya gini loh, sampaikan ya kan. Oke lah itu trouble, tapi ke masyarakat itu kan tidak semuanya mengerti gitu loh. Trouble di Lubuk Linggau kita kena ya dijelaskan gitu loh. Satu itu, yang kedua, masa nggak bisa dipelajari sih? Kalau hanya sekedar ngurusin yang adem ayem aja saya juga bisa. Justru itu mereka ditempatkan situ, orang-orang pilihan itu dengan background sekolah yang macam-macam itu. Kan PLN di pusat Jakarta itu sudah ada sekolah tinggi, sekolah tingginya tuh gitu loh. Nah, untuk menjawab hal-hal yang tak terduga ini, ya contoh aja yang nggak usah jauh-jauh, kayak Basarnas ada simulasinya gitu loh. Tentara ada latihan terorisnya gitu loh. Ada semua. Jadi kenapa gitu loh yang begini-begini nggak layanannya kok lama benar untuk ngebagusinnya gitu ya Bang. Nggak mau dikoreksi, tapi tetap aja selain kita nggak dapat jawaban, ya kalau mati lampu ya lama gitu loh. Harus ada cara lah gitu loh. Dan ini kan
apa namanya, sudah pernah terjadi beberapa tahun yang lalu yang Jawa itu, yang Pulau Jawa itu mati total, presiden besok paginya langsung turun ketemu Dirut dan jajarannya. Presiden marah itu, dan saya nonton itu. Iya. Karena rumah saya dekat kantor pusat PLN juga Jakarta. Saya tahu persis itu gitu. Dan ini terulang lagi, berarti kan apa? Pengabaian. Apalagi kemarin, itu beberapa hari kemarin tuh, presiden kan dari Lubuk Linggau, dari Lahat. Coba pas itu mati di situ. Kan mungkin lebih cepat bang perbaikannya. Ya jangan karena presiden mau datang lah, karena gini loh, apa namanya, rakyat itu berdaulat loh, gitu loh. Warna negara ini juga berubah ditentuin rakyat loh, gitu. Jangan sampai menyakitin lah, karena bukan apa-apa, pekerjaan itu amanah. Menghadapi masyarakat dengan segala macam ragamnya, ya itu memang harus bisa. Harus bisa menyampaikan komunikasi itu dengan baik. Satu, yang kedua, masyarakat ini kan lagi ketimpa masalah tuh. Itu kan masalah. Mungkin buat bapak-bapak yang ada di sana nggak masalah. Ya buat mereka yang nggak punya genset tadi. Satu itu, buat mereka yang tiap hari jualan, pagi-pagi harus apa namanya, goreng ini goreng itu. Kalau jualan untuk sarapan pagi, mati lampu, ya kan. Buat apa namanya, segala macam lah yang memang apa bergantung hidup dari situ. Ya itu dipikirin berapa banyak sih orang kita nih yang mampu, yang masih bisa hidup dengan apa namanya transferan, yang orang yang memang hari itu dapat buat hari itu gimana, hari itu dimakan hari itu gimana. Jadi kalau saya nyimpulinnya bang, obrolan abang pada malam hari ini itu, jadi kemarin kita dihadapkan dengan situasi yang sulit masyarakat ini ya, panik lah bang. Bahkan bukan lagi sulit, panik. Jadi wajar kalau banyak kritikan ke PLN ya bang ya, termasuk ya abang salah satunya dari sekian banyak yang mengkritik gitu bang. Nah, tapi semestinya PLN sebagai petugas pelayan rakyat ya, bagian dari itu ya sadar akan hal ini gitu kan, dan ya bisa memaklumi dan menerima karena memang kenyataannya ya seperti itu gitu kan. Kan gini. Jangan malah yang tadi ya dikasih kritikan di grup wartawan itu ya, kayak jadi grup wartawan oleh wartawan juga melalui pemberitaan, malah wartawannya di-kick, ditendang dari grup WhatsApp yang bersangkutan gitu ya bang ya. Presiden aja siap untuk dikoreksi. Welcome. Gitu loh. Welcome. Presiden, petinggi, kepala negara. Sekarang ini petugas apa namanya, pelayan negara. Masa begini? Iya. Ya nanti setelah ini ya kami coba komunikasi juga dengan ini ya, dengan Pak Dharma Saputra selaku manajer komunikasi dan TJSL PLN UID Lampung, untuk mengkonfrontir juga berita kita malam hari ini bang. Iya silakan. Kita nunggu basa-basi kalau urusan beginian. Iya. Siap bang Benny. Terima kasih banyak bang atas waktu dan kesempatan. Sampai berjumpa kembali. Yo. Kapan acara adat kembali berlangsung? Insya Allah dalam waktu dekat. Iya.